Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribudi Setiawan dengan NIM 0530433376 dari Prodi Agribisnis Universitas Terbuka Pekanbaru. Jadi di sini saya akan melakukan praktik tugas 2 dari mata kuliah Kelembagaan Agribisnis. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Wahid dari pengurus KUD Sawit Jaya Desa Petai Baru. Nama saya Tribudi Setiawan dari Prodi Agribisnis Universitas Terbuka Pekanbaru. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara Bapak mengenai KUD ini. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Wahid, Sekretaris KUD. Baik Pak, di sini saya memiliki 18 pertanyaan mengenai KUD ini. Sebelumnya Pak, untuk KUD ini namanya apa Pak? KUD Sawit Jaya. KUD Sawit Jaya. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana sejarah singkat berdirinya KUD ini Pak? Ya, KUD kita bentuk untuk menampung hasil dari petani kita. Berdiri pada tahun berapa ya Pak? Berdiri tahun 1993. Yang kedua, apa tujuan utama dari KUD ini Pak? Ya, sebenarnya anggota ya. Terus apa saja kegiatan pokok atau lini usaha yang dijalankan saat ini Pak? KUD ada beberapa usaha. Satu yaitu mengenai buat TPS Angka, ada wasaja, ada sepat pinjam, ada saprodi. Siapa saja pihak yang terlibat atau menjadi anggota mitra di dalam KUD ini Pak? Yang menjadi anggota seluruh warga yang terlibat dan sebenarnya dan saat membayar semangat. Jadi untuk simpanan wajib dan simpanan pokok ini Pak, itu bisanya berapa Pak? Simpanan wajib 5.000, simpanan pokok pun 5.000 per bulan. Terus untuk struktur organisasi dan kelembagaan, bagaimana struktur organisasi yang berlaku di KUD ini Pak? Nah, untuk struktur organisasi sebagai BPPT Kepala Desa, ada BP-nya ada 3, 1 Bapak Sukiman, kedua Bapak Haji Malik, ketiga Yudianti, kedua terdiri dari Bapak Manumbe, sekretaris saya Pak Mulyadi, bendahara Bapak Suyanto. Karyawan kita ada karyawan kantor 1 orang, karyawan pekerja 2 orang, karyawan armada 1 orang. Untuk pembagian tugasnya itu seperti apa Pak? Yang kedua, memantau kegiatan di KUD ini. Saya sekretaris dan sanggup melingkupi penanganan BPS, pengaturan armada, pupuk, saya bendara, ya keuangan. Terus untuk apakah ada SOP yang mengatur KUD ini Pak? Yang mestinya ada, mungkin kita nggak seformal itu yang mengikuti berjalan sesuai dengan apa. Terus bagaimana peran lembaga ini dalam menghubungkan petani atau penghasil dengan pasar? Sangat bermanfaat sekali Mas. Biasanya memang KUD ini menjualkan daripada petani sawit kita untuk menjual hasil pertaniannya ke perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi bisa membantu daripada petani untuk memasarkan hasil sawitnya. Lembaga ini memberikan pelayanan seperti penyediaan sarana produksi, pembiayaan atau pendampingan teknis Pak? Ada Mas, untuk biaya pembiayaan ada semacam bicara. Saprodi ada pupuk, untuk tenaga teknis memang secara nggak ada, sebenarnya nggak ada, cuman sesekali ada warga yang nanya ini bagaimana berapa ya kita kasih tahu buat kamu. Terus untuk bagaimana sistem pembagian keuntungan atau manfaat yang diterima oleh anggota atau pihak terkait? Kita pembagian keuntungan berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga kita, yaitu 40% tabungan,
40% untuk anggota, 25% pokoknya segitu lah. Yang banyak untuk cadangan dan anggota 40%. Bagaimana pola hubungan kerja antara lembaga ini dengan petani atau anggota? Sangat baik mas. Nah, jadi berdirinya KUD ini dengan hubungan anggota otomatis. Kalau tidak ada anggota otomatis anggota mati. Makanya para masyarakat sangat bagus sekali anggota kita dalam mendukung adanya KUD ini. Terus untuk KUD ini Pak, ini bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lain dalam bentuk apa kerjasamanya Pak? Nah, kita dengan pemerintah, dengan dinas koperasi, sebagai koordinator. Nah, terus kepada pihak swasta, pihak perbankan, dengan Bank Mandiri, Bank BRI, terus sebagai kerjasama melayani pinjaman masyarakat. Kita menangani data masyarakat itu. Terus pada perusahaan ada 5 perusahaan yang bersama PT Wanasari, PT Sun, PT Sin, dan PT Tal. Bagaimana sistem komunikasi dan alur informasi di dalam lembaga maupun dengan pihak luar? Informasi melalui pihak. Jadi sekarang lebih bagus dari apa saja kendala atau masalah yang sering dihadapi oleh KUD ini Pak? Sebenarnya kalau tadi mesti ada, cuman ya itu jelas lah sebenarnya. Yang jelas sebenarnya kendala ya kita nggak ada sebenarnya. Iya ada, tapi kan terjadi saja nggak perlu risau. Terus setiap masalah masih ada masalah. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Belum salah. Menurut Bapak, bagaimana harapan atau rencana pengembangan lembaga ke depan? Ya kita berencana sih semuanya yang kita